wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu merakit komputer. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada saya, yaitu Muhammad Iwan Rifai. Dan di samping saya, nama saya Karisma Abi. Nama saya Arun Widayaka. Nama saya Wahyu Kurnawan. ya itulah nama-nama dari kelompok kami. Untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat hasil kerja dari kelompok kami, yaitu merakit komputer. I pack my bags and say goodbye to my wife for what seems like the millionth time. They said it gets easier, but they lied. She looks at me and says, really, baby, I will be just fine. Then she looks away so I don't have to see her cry. And that is when I ask myself, how am I supposed to be? Oke, pertama kita akan menjelaskan tentang motherboard. Motherboard adalah komponen utama yang membangun sebuah komputer berbentuk papan persegi dengan slot-slot memasukkan komponen lain. Fungsi motherboard itu sendiri adalah menghubungkan seluruh komponen PC, perangkat keras komputer yang melekat langsung pada slot motherboard atau setidaknya terhubung menggunakan kabel. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang RAM. RAM berfungsi sebagai tempat transit data sementara untuk operasi-operasi yang tengah dijalankan oleh CPU. RAM bersifat volatile, artinya perangkat ini tidak menyimpan data secara permanen. Di sini kita menggunakan RAM jenis DDR2 dengan tipe PC 5300. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang prosesor atau otak dari komputer. Fungsi dari prosesornya adalah memproses dan mengolah semua kalkulasi dan perintah-perintah yang membuat komputer dapat dioperasikan. Di sini kita menggunakan contoh prosesor Intel Dual Core dengan tipe soket Elgato 775. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hard disk. Hard disk berfungsi sebagai tempat penyimpanan data utama dalam sebuah sistem komputer. Sistem operasi, aplikasi, dan dokumen-dokumen disimpan pada hard disk ini. Di sini kita menggunakan hard disk dengan soket kabelnya SATA dan kapasitas hard disk itu sendiri adalah 80 GB. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang optical disk. Optical drive itu sendiri berfungsi untuk membaca dan juga menyimpan data dari dan ke media cakram optik seperti CD, DVD, atau Blu-ray. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang power supply. Power supply berfungsi sebagai mengkonversi dan menyalur energi listrik dari outlet sumber PLN ke bentuk energi listrik yang dapat digunakan untuk menjalankan komputer yang berada di dalam CPU itu. Di sini kita menggunakan contoh power supply yang bertenaganya 450 watt dan terdiri dari 20 pin kabel ini. Setelah memasang motherboard dalam CPU dan hard disk, terus power supply, kita memasang prosesor yang akan ditempatkan di tempatnya.
Setelah prosesor sudah dimasukkan, kita mengambil fan untuk prosesornya. Setelah fan prosesor dimasukkan, kemudian kita memasukkan RAM ke slotnya. Berhubung motherboard ini tidak ada VGA, jadi CPU ini menggunakan VGA onboard. Untuk langkah terakhir ada DVD room yang akan kita masukkan pada tempatnya. Ya, tampak pada gambar seperti ini. Dimasang bautnya. Sudah. Terakhir kita memasang kabel ide. Untuk menghubungkan dari DVD ke motherboard. Itu kelihatan nggak kelihatan nggak usah. Apa. Enggak dari depan Pak. Ini bukan dari situ. Bukan dari situ, dari depan. Apa. Nggak bisa dikat nggak? Nggak bisa dikat. Enggak dari depan. Ini. Ada kesalahan sedikit. Nah, selanjutnya jika sudah kabel ide dipasang, kita memasang kabel SATA-nya Dan juga kabel power dari power supply-nya. Kabel SATA dan juga kabel power dari power supply-nya. Kabel power ini yang hitam nih. Ini kamu nanya itu. Enggak udah beda. Kamera nih. kabel power dan hitam. Itu yang gepeng bukan? Yang gepeng bukan? Cari lagi ada. Nah itu maksudku yang gepeng itu. Ini bukan ke situ, ini harddisk. Nah yang putih-putihnya itu baru ini. Terus yang kabel putihnya
Ini lampu, nah itu pasang ke sini. Nah. Sesi terakhir itu kita memasang itu kabel power supply. Dan terakhir kita memasang kabel power supply Yang kita tancapkan di motherboard. yang kita akan taruhnya di motherboard. Kabel keyboard. Langsung di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard atau papan rangkaian pada CPU. Fungsi motherboard sendiri adalah satu papan rangkaian di mana terdapat slot-slot mulai dari VGA, fan processor, RAM, slot IDE, dan lain-lain. Udah bisa kan, bisa dipotong kan? Terus ganti. Berarti sampai short bridge-nya lagi. Sampai short bridge-nya. Siap. Kemudian kita akan menjelaskan tentang power supply. Di sini kita menggunakan power supply model lama, masih menggunakan 20 pin yang berfungsi untuk memberikan arus listrik ke dalam motherboard itu sendiri. Kemudian kita akan menjelaskan tentang optical drive atau DVD RW yang digunakan untuk membaca suatu media dari kaset ke dalam suatu komputer itu sendiri. Kemudian hard disk, di sini kita menggunakan hard disk tipe SATA. Hard disk itu sendiri mempunyai fungsi itu sebagai media penyimpanan berkapasitas besar. Pertama ada power supply. RAM, di sini kita menggunakan RAM seri DDR2 tipe PC 6400. Kemudian ada hard disk sebagai media penyimpanan data secara permanen. Prosesor, di sini kita masih menggunakan tipe LGA 775. Fungsi prosesor itu sendiri memproses suatu informasi data dan mengeksekusinya. Kemudian ada RAM. RAM berfungsi untuk menyimpan data sementara. Kemudian frame processor digunakan sebagai pendingin untuk prosesor itu sendiri agar tidak cepat panas. Kemudian ada CD-ROM, Kabel IDE atau kabel model lama yang digunakan untuk DVD room dan dicolokkan ke dalam suatu slot di motherboard itu sendiri. pendingin prosesor. Kemudian Kedua, kabel SATA digunakan untuk hard disk itu sendiri. Kabel SATA merupakan kabel tipe terbaru untuk saat ini. Bukan itu bukan. Circles, we're going in circles. Dizzy's all it makes us. We know where it takes us. We've been before, closer. Maybe looking closer. There's more to discover. Find out what we're wrong without blaming each other. Think that we got more time when we're falling behind.